terburu-buru, itu diantaranya. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu penyebab tidak hudur hati. Allah, itu penyebab tidak hudur hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokok nama. Itu masih mendingan, ya, masih mendingan. La tatruk ojo ninggalake sira adzikr wa dzikir walau ma'a wujudil ghaflati. Dikarenakan adanya ghaflah. Li asbabin, karena li asbabin salasati, karena ada sebab 3 perkara. Jangan meninggalkan zikir, ya. Umumnya zikir lisan tok, jangan ditinggalkan. Si penting jangan cepet-cepet lah pokoknya. Ada usaha demikian. Walaupun lupa. Kenapa sebabnya? Li asbabi salasin, karena sebab 3 perkara. Inna fi dzikri lisani, karena sudah fi dina dzikir lisan. Iqbalan Allah, menghadap kepada Allah, bi ba'di jawarihi, dengan sebagian anggota tubuh. Kaki nggak menghadap, tangan nggak menghadap, hati nggak menghadap, tulisan-lisan menghadap Gusti Allah. Wafin kita lisan, bila mana lisan itu nggak baca, hati nggak baca, itu bahasa sudah ghaflatun bil kulliyah wa iradun kulliyah. Jadi lupa semuanya, sahabat, nggak ada yang ingat pada Allah. Minimal diwakili oleh lisan, minimal. Tapi kan, aduh, ya pokoknya mah ditimbang-timbang dah. Ini mah AC gitulah, pendingin biar jangan putus asa. Dari musonib terus aja sudah, sekalipun tidak hadir kalbi. Yang kedua, kenapa jangan ditinggalkan walaupun cuma di lisan? Inna fi dzikri lisani tazinu jarihu min jawari ilal ibadah. Menghiasi sebagian anggota ibadah kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Beri terus ngaji biar paham. Inna fi dzikri lisan turadu linafahatir rabbaniyah. Saya sunnah dina zikir lisan turadu itu menyambut linafahatir rabbaniyah, menyambut pada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Min sa'niha sababan liyaqdah. Dari zikir lisan itulah nantinya Allah akan memberi zikir ma'a wujudil yaqdah. Summa zikir ma'a wujudil hudur. Summa naik deui kalau deui ghaibati amma siwal madkur. Tidak ingat kecuali kepada zat yang mendikirkan. Jadi pangkat-pangkatan zikir, pangkat-pangkatan, bukan satu pangkat, bukan satu ini. Jadi ada zikir lisan, ya, ma'al ghaflah, ada zikir hati juga ma'al ghaflah, ada, ya. Ghaflah anilah, kenapa sebabnya? Ya itu sebabnya, merebut sifat Allah, sampean masih ada, anjeunna masih aya, jadinya pipilueun. Rumangsa bisa, nah sifat wujudnya can katek, ada sifat wujudnya masih rumangsa ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, makna la ilaha illallah wa an Ali karamallahu wajhah. Di Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lafdzu dzikri yasmulu qiraatul Qur'an. Lafaz dzikir ngurung ana maca Qur'an. Wa tasbih, wa tahmid, wa takbir,
wassalatu ala nabi seueur pisan. La haula wala quwata pokokna mah sa'iru kalimat thayyibah. Itu zikir lisan. Tapi wa afdalu zikir lisan la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir lisan. Satu itu. Yang kedua, wa qad ittafaqa nyata parantos mufakat. Sapa mu'adzamul arifina mu'azzam arifin gegedena zaman orang-orang yang arifin billah. Ala anna afdhola ta'ati lillah, saya sunnah paling afdol taatna kepada Allah hifdzul anfasi, itu menjaga nafas. Wa huwa mura'atuha, menjaga nafas bihaitsu la yusarrifuha, tidak ngolah nafas illa fi ta'atillahi ta'ala, kecuali untuk taat kepada Allah. Bi alla yakhlun nafas minal anfas, jangan sampai kosong nafas dari nafas an dzikrillahi ta'ala, tina ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun belum utur ya. Bi ayyakuda khurujaha, keluarnya nafas, wa dukhula, masuknya nafas, bi qauli Allah, masuk Allah, keluar Allah, masuk Allah, keluar Allah. Nah, itu dua. Satu, afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua, keluar masuk nafas Allah, Allah, terus saja. Afdalnya di mana dzikir la ilaha illallah? Kalau kita merujuk kepada dawuh Rasulullah, laqilu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang mati kamu dengan la ilaha illallah, talqin dengan la ilaha illallah. Bukan dengan sholawat, bukan dengan tasbih, bukan dengan tahmid, tapi pakai la ilaha illallah. Itu afdal. Sampai-sampai Rasul dawuh, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhala jannah. Wa an Ali karamallahu wajah, katampiti Sayyidina Ali karamallahu wajah. Naroskeun Sayyidina Ali kakaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyut turuqi aqrabu ilallah wa ashalu ala ibadillah. Jalan apa saja, jamak kan? Jalan apa saja, karena banyak jalannya, yang lebih dekat kepada Allah. Wa ashaluha, paling mudah, udah dekat, mudah lagi, jalan tol. Ala ibadillahi, untuk hambanya Allah. Wa afdaluha, paling unggul-unggulnya ibadah, jalan indallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka ngadau kanjeng Nabi, ya Ali wa ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillah, alaika atasmu bimudawamati dzikrillahi, mendawamkan zikir kepada Allah. Gak banyak mah, cuma 2 kok zikir itu. Ya, nggak usah banyak. Tak kalah masuk nafas Allah, tak kalah keluar nafas Allah. Itu cuma 2, nggak banyak. Masuk Allah, keluar Allah, masuk Allah, keluar Allah, terus begitu. Faqala, maka naros deui sapa Ali. Kullun nas yadhkuruna Allah, semua manusia itu kepada Allah. Faqala sallallahu, maka ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu, ya Ali wahai Ali, la taqumu sa'atu, tidak akan berdiri kiamat hatta la yabqa ala wajhi ma yaqulu Allah. Nah, kiamat yang berdiri kalau masih ada orang yang mengucapkan demi Allah.
Masih aman-aman aja lah, paling corona. Allah terus Allah. Walaupun udah pegang tasbih, walaupun sudah beres 6.000 ya 6.000, kalau yang 11.000, walaupun sudah beres 11.000 udah beres nih kan, tetap terus saja. Jadi jangan berarti di bilangan. Itu namanya banyak zikir. Tidak akan berdiri wahai Ali kalau masih ada di bumi yang mengucapkan Allah. Faqala, bertanya lagi Sayyidina Ali lahu, faqala lahu Aliun, sapa Aliun Ali. Ngadawu lawan Nabi sapa Ali, kaifa azkuru ya Rasulullah, bagaimana saya zikir kepada Allah, bagaimana saya zikir kepada Allah. Faqala, maka ngadawu lahu kepada Sayyidina Ali sapa sallallahu alaihi wasallam, kaya Nabi Muhammad SAW, ghammid ainaik, pejamkan kedua matamu, wasma, dengerin ya, terus minni, dari aku, salah sama rotin 3 kali, tumakul mislah, kamu ikutin ucapan ini. Angkat saya sinali wa ana asma'u, saya dengerin. Faqala, maka ngadawu sapa sallallahu alaihi wasallam, kaya Nabi SAW paling lewas, membisikkan pada telinga Sayyidina Ali, la ilaha illallah, salasa marratin 3 kali, mughammidhan ainaihi, bari memejamkan kedua matanya Nabi. Tsumma qalaha Ali kadzalik, Ali tutup la ilaha illallah hayyum mawjud. Pada jawab biasa, tapi kok aneh nate. Nah itu kan kesalahan yang fatal. Kita sendiri kalau minta dalil la ilaha illallah hayyum, udah hidup ada lagi. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah hayyum, himbaknya ma'bud. Waduh, ma'bud di ibadah. Kalau sudah ada diibadahi gitu kan. Nah, tapi itu perlu terangan lagi itu, diibadahi. Yang ketiga, la ilaha illallah, terus hayyun, hidup, bako, kal. Tuh, karena jelas itu kata-kata itu. Kenapa ini dapat dibuat samar-samar, dibuat nggak jelas. Itu udah jelas, hayyum mawjud. Nah, sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan kok 3 kali. Yang la ilaha illallah pertama, la fa'ila illallah. Yang kedua, la ilaha illallah, la hayata illallah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Itu makanya tetap sifat 20 sangat dominan untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Itu dari Rasulullah diajarkan. Nah, sampai-sampai kaifiyah zikirnya, kaifiyah zikir ini ambil kitab Azkiyah halaman 107. Ai anau idza nataqa biha, ucapkeun yadharu syadda la ilaha illa, na kudu di apa namanya, didohirkeun wa yamuddu alifaha, panjangan alifna la, wa yabda'u dikawitan, wa yubda'u ngawitan man biha kalawan kalimat thayyibah min tahti, dihadap.
min syurratin tina bujal. Nah, sebagian malah dari dalam pal kaki la fa'ila silahkan di torikoh apa namanya Sadiliyah pun demikian. Syahadat 3 kali asyhadu alla ilaha illallah itu isinya itu juga sama. Sumaya kudu naik ilahin kaluhur maksudnya apa? Maksudnya supaya hudur. Nah, yang punya pekerjaan naikin itu siapa? Kita apa siapa gitu loh. Nah, seringnya kan kita lah gitu kan. Tadi situ kesalahannya itu. Sudah ngarasakeun wujudna kalaka orang boga pagawean didinya. Hatta yang ila dimagi sampai polo. Begini dikit berarti kodidia ini ya. Itu dia. Wa yastahdiru inda qaulihi ta'ala bi ayastahdiru. Udah jelas. Nah, mana qad azmal arab wa ala anatu ta'ala ala hifdzil anfas yakunu khuruj wa dula bil mala'il qala. Bisa bisma. Silakan dibuka di Azja halaman 107. Ayyudamu ngumpulkeun ialah dillah takala ngucapkeun Allah sifatun pada sifat min sifat dari sifat-sifat Allah. Bias bi ayastahdiru ngahadirkeun indah qauli Allah basiron muridan samian semuanya hayyan astaghfir. Itu sifat-sifatnya Allah. Jangan sekali-kali memiliki, merebut sampai memiliki. Wah kata ilah ini sifatillahi ta'ala. Ayastadiru sifatun min asma'ihi min sifatihi wa asma'un min asma'ihi ulah rupa pisan nih. Wah diringkaskeun dina sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat bersadar. Itu di antara kaifiyahnya. Mau zikir Allah mangga, mau zikir la ilaha illallah mangga. Jangan putus asa walaupun enggak hadir. Tapi jangan diam di situ. Malah penting orang mesti dia itu lah. Jangan pingin. Ya, jangan pingin. Jadi berusaha sebaik mungkin untuk melaju kepada zikir yang lebih pas untuk kita. La tatruk, jangan meninggalkan engkau al-zikra pada zikir walau ma'awujudil ghaflati, walaupun serta adanya ghaflah, walaupun artinya enggak hudur. Terus aja Allah pengen kesungguh-sungguhan. Sampai di mana mujahadahnya kita, sungguh-sungguhnya kita. Baru 5 menit. Repot Pak, repot. Kita disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan dunia. Itu enggak lama. Waktu sholat 5 menit. Tolong kata Allah, lupakan dunia 5 menit aja. Kalau 5 menit sholatnya. Kalau 10 menit sholatnya 10 menit aja lah. Yang lainnya kita ingat lagi. Tapi sewaktu sholat tolong. Cuma 10 menit gak banyak-banyak ya. 10 menit. Diajar terus berlatih. Jangan putus asa. Tapi jangan berbahagia. Makanya Rasulullah SAW ya makalah kemarin kaji anta ila hilmihi anjeun kana hilimna Allah fit taati takala taat ahwaju itu lebih membutuhkan
ila hilmi kepada hilmina Allah minka dari kamu indal maksiat kalau maksiat. Artinya kita lebih membutuhkan hilm itu Allah menangguhkan, tidak langsung menyiksa seseorang, ya, tidak langsung bertindak Allah Subhanahu wa taala. Namanya hilm. Nah, tak kala kita taat kepada Allah itu lebih membutuhkan dibanding tak kalah maksiat. Kalau maksiat menggeus puguhnya, geus puguh butuh sama hilmna Allah. Kerdoraka mesti butuh hilmna Allah. Tapi ternyata kata ahli tauhid, kata Ibnu Athaillah, lebih membutuhkan hilmnya Allah tak kalah kamu taat kepada Allah. Nah, kenapa? Nah, sekarang kita sudah sholat. Bahasanya istihzaan Allah, mempermainkan Allah. Inna sholati wa nusuki inni wajjahtu wajhiya. Itu kan sudah memulai sholat dengan pendustaan. Pendustaan. Makanya waktu hilim pada waktu taat lebih membutuhkan hilimnya Allah. Makanya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan berburu alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Itu. Bila demikian, fasa walaupun kita lupa, tahu ini lupa. Fasa mudah-mudahan ayarfa ngangkat Allah min dzikri ma'awujudil ghaflati tina dzikir mau Allah mau subhanallah mau la ilaha illallah ma'awujudil ghaflati serta adanya ghaflah ammaulati mendorong ila dzikri ma'awujudil yaqdati. Dipindahkan oleh Allah zikir diiringi dengan eling. Ayat tayakun tegese eling di mana perkara yunasibu anu mantesan hadratahu subhanahu wa ta'ala kahadu Allah subhanahu minal adabi dina tata keramana wa adam istigholi teka tungkul anu cul di Allah bi guerihi cul di Allah teka tungkul tina lihat di Allah subhanahu wa ta'ala yakdoh mulai eling. Sing ngobah maksudnya Gusti Allah, sing ngobah maksudnya Gusti Allah, la ilaha illallah. Tangga ini geleng-geleng kan, bari ngerasa-rasakeun imam maksudnya Gusti Allah, la ilaha illallah. Maksudnya Gusti Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu poho-poho teh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai yakdoh, mulai. Wa min zikri ma'awujudil yaqdah, dan dari zikir adanya eling Allah pindahkan, Allah alihkan ila zikri pada zikir ma'awujudil hudur serta adanya hudur. Di ayat kula korekan asupapu al-qalbu hate hadrata rabbi ka hadrat Allah subhanahu wa ta'ala fayuraqibu maka ngintip-ngintip nginjen-nginjen qalbu hu ka Gusti Allah halal zikrihi takala zikirna wala yaqulu poho anhu di hadratir rabbi takala Allahu Allah. Iya, hati bunyi, hati bergerak, ini ada yang menggerakkan. Jadi berusaha tidak punya cerita, nggak punya kisah bahwa kita sedang berzikir. Ini repot Pak, ini waduh kelas-kelas tinggi ini mah kita belajar ya barang-barang tuh udah berat ini mah ya hududnya berat. Namun can apal sifat 20 dan menjiwai sifat 20 itu sulit untuk zikir ma'awujudil hudur teh sulit pasti paling-paling karena yakdoh ya goplah yakdoh eling sing ngobah mesti Gusti Allah belum hudur awalnya belum hudur. Kenapa? Sifat Allahnya masih
dicuri sama dia, masih ada dalam jiwa dia. Nah, itu masalahnya. Bayi ini suci, Pak, suci, bersih, tidak punya dosa. Bayi itu suci, bersih. Mudah-mudahan ada pakemnya. Aduh, berat ya Bang. Mudah-mudahan ada pakemnya. Bayi suci, bersih, tanpa dosa. Sampai kapan itu bayi bersih? Sampai akil balik. Kapan datangnya akil balik? Tak kala eta si jama, si jabang bayi nu tadi leutik terus kegedean. Ngarumangsa aya, rumangsa bisa, rumangsa hirup, rumangsa pinter. Wah, rumangsa. Merasa diri. Nah, di situ mulai kotor mulai muncul kekotoran. Allah sudah peringatkan tidak boleh mendekati hal itu. Dia mendekati hal itu. Tidak boleh, ini sifatku kata Allah. Malah diaku-akui, makanya jauh dari Allah. Allah turunkan martabatnya. Martabatnya Allah turunkan ke dunia, ke tempat yang lebih rendah. Direndahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari Allah. Kalau Allah nggak dekat, cuman mahjub, terhalang. Sulit hudur, dibangun lagi. Subhanallah. Walaupun kalimat thayyibah diucapkan, tapi masih rumangsa bisa mengucapkan. Sifat Allah masih dicuri sama dia, sifat wujud dan sifat-sifat yang lainnya. Kidam bakomu kalafatil wadisi sampai kiamu binafsi, wahdaniyat pun dicuri sama dia. Dia akan tidak hudur, mesti goplah. Hatena mesti kemana-mana. Sholatnya pun begitu, nganclong pokoknya mata ulah. Sudah 10 menit, di waktu 10 menit jangan ingat kepada lain Allah. Tinggalkan dunia, itu bisa, itu mampu. Kenapa? Karena akar titik apinya tidak dimusnahkan dulu. Apa titik apinya? Ngaku-ngaku sifatnya Allah. Jadi Fir'aun tuh ibarat. Berat itu dah. Aduh. Apalagi yang keempat, wa min dzikri ma'ujil hudur nih, sudah ada hudur nih. Cuma belum bersih. Tak kalah bersih total, Allah pindahkan kembali. Yang tadinya sudah bagus, dzikir maujudur ila wujudi ghaibati amma siwal madhkur. Dirinya ke rumah sebabar belas, tenyaksian, tidak menyaksikan dirinya bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan gak zikir, tidak menyaksikan, tidak punya jasa, tidak punya lakon, tidak punya cerita bahwa diri ini bisa zikir kepada Allah, bisa sholat. Jadi ghaibah, hilang, samar. Yang ada hanya dia, wahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana munculnya? Dari dua keadaan. Satu, harus memahami dulu asal usul kejadian. Satu, asal usul. Dari mana kita diciptakan? Yang kedua, harus mengetahui dulu siapa yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa makhluk yang pertama Allah ciptakan?" Rasul jawab, "Nuru nabiyyuka, nur nabi kamu. Itu yang pertama Allah ciptakan."
Nah, itu yang pertama Allah ciptakan, nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai hadis kutsinya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada engkau Muhammad, nur ya, nur Muhammad ya. Awal diciptakan. Baca kitab Dakwatul Ahbar. Di situ ada. Baca kitab Dakwatul Ahbar. Yang pertama Allah ciptakan sebelum ada alam semesta ini adalah nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ciptakan, dan dari situlah terciptakan jin, malaikat, surga, neraka, tumbuh-tumbuhan, hewan. Dari situ mancarnya. Jadi bahan pokok diciptakan alam semesta dari nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ayat ini pun ada nur Muhammadnya. Semuanya ada nur Muhammad, termasuk angin itu ada nur Muhammadnya. Satu. Rasulullah dahulu, anak aburuh, aku adalah bapak dari segala roh. Ruh semua alam semesta ini adalah dari nur Muhammad. Nur Muhammad, ya. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah surata wa ma'nan, ya, kan? Nah, nomor janji itu Nabi Muhammad SAW yang di Mekah. Makanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rahmatan lil alamin, alam semesta. Padahal Nabi Muhammad dia manusia biasa. Tapi waktu itu Nabi Muhammad tak kalah berkata rahmat Allah, berkata rahmatan alamin pada nur Muhammad yang besar. Ya, itu. Nah, di diri kita ini ada nur Muhammad semuanya. Diri ada nur Muhammad semuanya. Enggak ada yang pasti ada nur Muhammadnya. Ada nur Muhammadnya di diri kita ini. Yang mana? Wallahu a'lam bishawab, enggak tahu yang mana, Mbak. Nur Muhammad. Nah, ini ruh kita nur Muhammad. Sementara jasad ini, jasad luar ini diciptakan yang jelas anak turun Nabi Adam alaihi sholatu wassalam, diciptakan dari tanah. Asal tanah dari air, saking lamanya membeku, tinggal lewat di nebak mandi, di lama ayat tanahan, di mana air tanah. Ku lilana waktu, nanti itu bisa jadi lain-lain kita ya batu. Lagi jalan minum apa ternyata bisa jadi batu ya, jadi tanah. Oh ya, asalnya dari air dari udara dari api sekian ribu tahun loh olahannya, bukan sebentar. Ya, contoh manusia itu air, punya anginan, lama-lama kan jadi dingin. Api dari nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jasad ini dari nur Muhammad, akhirnya dalam juga dari nur Muhammad. Di situ ada ini. Dari situ akan menyaksikan bahwa yang karena kita nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa waktu sholat. Kita hanya menyaksikan mesranya antara Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudu ghaibati amma siwal madkur. Kita mah tidak apa-apa menyaksikan Muhammad yang sedang zikir kepada Allah. Fayasiru maka jadi man yakhruju keluar min zaman opo al zikru zikir, jadi zikir min ghairi qasdin tanpa disejak. Lain itu disejak, nyaksian sanajan kejadian zikir genan
dan terumangsa awal dirinya terumangsa la ilaha illallah terus Allah tapi tetap la ilaha illallah terus wahina idin takala yafna tuh yafna dia menyipati dengan dirinya yafna yang bako Allah hina yafna yang bako Allah yakunu mongko ono ayat apa sapa al haqqu Allah subhanahu wa taala iku lisanuhu lisannya man alladzi yantiqu bihi yang dia berbicara fa'in batosa apabila dia ulah nyabok welah ya karena agak kasar nyekel nginum dahar dia ya ya kan megang nulis fa'in batosa apabila dia nyabok di diumannya sapa hadza zakir ieu jalma nu eling berarti elingna geus kabeh jasa dia kana mongko ono hak Allah ya duhu eta yadahu eta tanganna alati ya betisu yang dia nyabok si zakir dia kalaban ya ulah nyabok wae pokona mah nyabak nulis nginum tangan tuh apabila dia memegang apa saja aktivitas tangannya beraktivitas sapa zakir zaman eling karena wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu ada ya bako ya kidam jelas karena ya dahu tangannya lah yang tangannya bukan Allah punya tangannya Allah malah sakabili syai'un awas Allah tidak seperti apa-apa. Awas ini di sini agak kerepotan. Ini karena hadis kursi nih ya. Idza taqarraba ilayya al-mutaqarrib itu maksud hadisnya binawafil apabila seorang hamba idza taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Mutaqarrib ya yang dekat dengan Allah. Idza taqarraba ilayya al-mutaqarribun binawafil dengan pekerjaan. Hatta ahbab itu sehingga aku mencintai dia kuntu sam'ahu ala liyasmubi wa yadu ala liyatisubiha insami awal dia mendengar karena mukti ono wa insami alamun mendengar dia si zakir karena moko ono hak Allah sam'ahu itu jadi pendengarannya si zakir alladzi anu yasma'u aja kali ini mana itu ya tuh ya naik ya jangan naik kudu paham alladzi anu yasma'u mendengar dia si lati kalawan yasma'u mendengar dia si zakir bi kalawan lati wa hadhihi sareng ari pengetahuan al-muallimu wal muraqi la ya'rifu tidak mengetahui al-muraqi tingkatan-tingkatan yang naik ya ini yang mengetahui tahap-tahap demikian ya la ya'rifu hakikatnya ya hadil ma'alim pengetahuan illa salikun kecuali salikun orang yang sedang berjalan. Betul wujdanan hale nemu wal ulama'u imanan wa tasdiqon wal ulama sareng anu banyak ngertina tentang Allah imanan hale beriman wa tasdiqun membenarkan sifat rasul dia fa iyyaka maka kurepan anjeun wa takdzib sareng bohong jadi jangan berdusta bisyai'in dengan sekelawan sebiji-biji min dalika yaitu wujdan
Fatahalakan maka hancur aja malhalikin. Pendustaan ini yang repot Pak. Sifat Rasul sifatnya sidik. Kalau Allah sudah punya sifat wujud, dia membenarkan, ya, nggak mau dia berdusta. Kalau Allah punya sifat kidam, ya Allah punya sifat kidam, dia nggak mau berdusta. Ya, membenarkan Allah punya sifat kidam. Cuma cara makena itu bukan cuma dihafal gitu aja, dipakai supaya iman kamu Allah wujud kidam bakom khalaqatul hawadisi qiyamu binafsihi itu apa teh yang binafsihi wahdaniat fil af'al wahdaniat fil dzat wahdaniat fil sifat wahdaniat fil af'al wahdaniat fil dzat kamu tasil wahdaniat fil dzat kamu tasil. Tidak ada yang mempunyai zat ketuhanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zat sifat tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan kecuali Allah. Itu sudah jelas. Wala makana samang-samang saya sekolah murid rubama yastab itu terkadang murid mungkin mah hese imai kusul teh rubama yastab itu terkadang ngareken jauh ngareken hese ngareken sulit al usula pada usul yastab itu ngareken jauh ngareken hese sulit ya jalannya ila dzalika kepada usul ngarang musonid buka isi kulit ulah ngareken hese bikauli kalau dalam musonid kalau dalam Allah Subhanahu wa taala wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz wa ma salam taqul dzalika iku mukon zikir ma'wujudil ghaibah. Terakhir zikir serta si dzakirna eta si jalmana teh teu rumangsa zikir minggu ari qasdin wa madzalika ala Allah pada Allah bi aziz perkara yang sulit bagi Allah itu tidak sulit li anahu karena sesungguhnya Allah qadirun tuh kapan. Yang penting jangan merasa bisa. Kalau kudrat punya Allah qadirun manawi ya bukti Allah kaunu qadiron bukti Allah anu kawasa. Jadi bukti Allah anu kawasa tah eta bukti Allah bisa ya manawi ya bukti Allah bukti Allah nu wujud. Tapi laisa kami syai'un itu dasar. Laisa kami slihi syai'un itu dasar akidah. Qadirun kuasa ala kulli syai'in pada segala sesuatu. Fa'al murid maka bagi si murid al-yamu melaksanakan bi asbabin kalau dalam sebab wa minallah laksanakan sebab zikir terus istiqomah Allah tauhid terus dipatri ingat la ilaha illallah la fa'ila illallah la hayata illallah la mawjuda illallah dalam tujuan la maksuda illallah dalam tujuannya gak ada cuma illallah. Dalam tolak la matluba illallah yang dicari bukan surga bukan neraka tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu asbab. Fa'al murid maka wajib pada murid al-qiyam melaksanakan bil asbabi pada sebab-sebab banyak ya. Ridho orang tua, ingat ya itu. Ridho orang tua harus dipegang itu. Jangan sekali-kali ngomong orang tua. Terus zikirnya istiqomah. Jangan ada pengakuan, ngaku bisa, ngaku pinter, hilangkan semua itu semua. Jangan lupa sucinya, menjaga kesuciannya. Wa minallah urusan Allah al-wusul sampai warafil hijab. Jangan sampai pengen musuh, jangan
jangan. Pengen usul jangan. Pengen marifat jangan. Pengen musyahadah jangan. Warafil hijab, Allah yang bukan hijab, biarkan Allah bukan hijab, kerjakan itu. Allah tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Mantapkan, nyatakan, pakai sifat maneh. Adam, kudus, fana, mumasalah, lil hawadisi, ihtiyaj, butuh Gusti Allah, butuh Gusti Allah. Ya, butuh pakai eta sifat maneh. Al-dzat ya itu zat, sifat yang tidak bisa dihilangkan itu loh. Jadi Adam, kudus, fana itu sifatmu. Itu diam di situ. Asbab dari sifat 20. Ajju, lemah, karohah, gak paksa, jahlun, bodoh. Udah iya. Kok ini ngerti? Awas, dia yang ngerti. Ulah diakon-akoni, ulah rumangsa. Maut, oh iya, kok nama. Udah gitu aja tinggal gitu. Maut, somam, tuli, buta, ya, bisu, ya. Diajar itu. Tahaqqaq bi awsafika. Yamudduka bi awsafihi. Gening ayah, yamudduka bi awsafihi. Gening eta yamudduka bi awsafihi. Gening yamudduka bi eta lain. Kalain mana. Nah, dengan itu la fa'ila illallah. Jadi jangan berzikir ya, terus aja. Fadilahnya banyak Pak, fadilahnya banyak. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab yang lain fadilah membaca zikir, walah bukan main, ya bukan main. Banyaknya fadilah membaca zikir, apalagi la ilaha illallah, ya. Apabila benar-benar melaksanakannya, insya Allah Allah akan memberikan. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, itu udah jelas. Wa asbabu alaihim ilaihi yasqutu kalimut thayyib, ilaihi Allah yasqutu naik. Teguh diantar ke malaikat, naik sorangan. Opo kalimut thayyib, kalimat thayyibah. Amal soleh naiknya diantar ke malaikat. Kalimat thayyibah mana umur 9 maka naik sorangan harus hafal. Wah, ya iya benar. Kamu lillah mah. Kamu benar mah. Naik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sab'a kalimatin. 7 kalimat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal abdu sab'atu a'dha'in, hamba 7 anggota. Wan naru sab'atu abwabin, neraka 7 pintu. Fakulu kalimatin min hadil kalimat saputuh laku baba min ababin nar. Tuh. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 7 kalimat. Anggota manusia sab'atu a'dha, 7 anggota. Khawasil khamsi tambah 2 itu 7 anggota. Panca indra 7. Neraka tuh 7. Sifat ma'ani tuh 7. Maknawiyah tuh 7. Jadi tukang angka itu pasangan. Ayat dari waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-lailu wan naharu arba'u wa isruna sa'atan. Berang jeung penting 24 jam. Wa huruf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, huruf la ilaha illallah Rasulullah arba'atu wa isruna 24 huruf. Apa harapna. Paman maka sapa wong kala ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kafaro, maka Allah menghapus kula hati setiap huruf bima bahasa atin dosa sasaat. Falayam ko alizan pun, maka tidak tetap ada bagi masuk padamu dalam mana butuh bawa pegawaian kumaha bisa goreng kumaha. Semuanya dia lillahi ta'ala. Minallah amalna kelain min nafsihi.
Datangna amal, terjadinya amal minallah. Seketika itu juga. Ikut payakunya di situ ada. Minallah. Datangna ibadah minallah. Bila kelawan pitulung Allah. Lillah karena Allah wujud, karena ayana Allah, bukan buat mandiri. Minallah, billah, lillah. Nu penting mah billah di jalan Allah. Itu udah jelas itu. Bagaimana dari ampun dosanya itu mah. Bagaimana Allah aja sudah. Makanya orang demikian tidak mementingkan, bukan tidak butuh ya. Tidak mementingkan yang namanya ganjaran. Wala haroban minan nar. Tuh. Ya, bukan gak takut sama neraka, tetap takut sama neraka. Oh, di situ yang dilihat adalah koharnya Allah. Yang dilihat sama dia, bukan nerakanya, koharnya Allah yang dilihat. Yang dilihat surga sama dia minnatullah, rahman, rahimnya Allah yang dilihat. Jadi nggak melihat surganya, nggak melihat sholatnya, tapi melihat yang menggerakkan sholat di situ. Makanya, ya jelas. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan cuma diucapkan oleh lisan, tapi diucapkan oleh hati sampai diucapkan oleh rasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi perilaku. Wah, karena sampai ke syahadat yang tanpa sholat tanpa hulu bajingan, waduh berat nih sakitnya, belum bermanfaat. Imah diajar bareng, belajar bareng, menggurui, motivasi untuk berpacu, untuk terus belajar ilmu tauhid, untuk belajar bertorikoh, mengamalkan torikoh yang diberikan oleh guru sampean masing-masing. Ini mau bareng-bareng ini mah. Makanya nggak ada suhbah suyukhiyah, nggak ada. Kita mah suhbah ukhuwah aja lah, persaudaraan aja. Karena ya di sini juga belum mampu sampai ke arah sana. Mungkin kalau ilmu ya dikit-dikit, itu pun ya minhu, bila diajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul kafi rabbunal kafi. Sadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafa